night we go through the same thing that you want to save it for another. I can't hold you on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat FIP, kembali lagi bersama saya Irfan. Di sini saya bersama ketua dari keprotokolan. Yaitu siapa Mas? Saya sendiri Muhammad Adin Bagus Satria. Oke, Mas Adin ya. Iya, Mas betul Adin. sekali Mas Irfan. Keprotokolan ini adalah salah satu kelompok mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan. Benar Mas Adin? Betul. Intinya keprotokolan itu di bawah naungan BEM Fakultas. Iya, benar. Mau nanya nih Mas Adin dari mana Mas asalnya? Dari Kota Bate. Wah, Mas Irfan tahu gak nih? Tahu Pekalongan ya? Iya, benar. Iya, benar Pekalongan. Saya tinggal di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di kabupatennya. Jadi sebelah timur dari Pekalongan seperti itu. Timurnya Pekalongan sih mana Mas? Sana. Kalau sama alun-alunnya itu jauh berarti? Ya, kalau alun-alunnya kan di tengah-tengah kotanya. Kalau aku udah lewat kotanya nih Mas. Kalau dari Semarang itu berarti kalau Mas Irfan mau berkunjung ke rumahku itu lewati alun-alun dulu terus ke kabupaten. Berarti jauh dong? Ya, masih sekitar sana berarti? Kalau dari alun-alun sampai rumah saya sekitar berapa? 12 menit, 15 menitan. Deket lah. Dekat. Oh ya Mas, Kota Batik Pekalongan. Berarti di sana ada salah satu desa atau daerah yang memproduksi khusus untuk batik atau semuanya ada, setiap daerah itu ada yang produksi batik atau ada yang khusus gitu Mas? Oke. Jadi kenapa dinamakan Kota Batik? Ya pertama adalah penemu batik mungkin ada di sana. Terus yang kedua industri yang meningkat terus itu salah satunya di Pekalongan itu batik. Di luar makanan, minuman, fashion dan lain-lain itu salah satunya batik itu peningkatannya tajam sekali Mas Irfan gitu. Intinya yang paling dominan nih dari beberapa pengrajin batik yang sudah kredibel mungkin dalam menangani batik tersebut ada di Pekalongan gitu. Lah, mengenai batik ya Mas. Di Indonesia ada 2 kota penghasil batik. Pekalongan dan Solo. Kenapa Solo nggak dijuluki kota batik sedangkan Pekalongan dijuluki kota batik? Dan bentar. Kualitas batik antara kedua ini gimana? Dari pandangan Mas Adin selaku orang Pekalongan. Oke, mungkin menurut saya sendiri. Iya, menurut sampean. Motif dan ciri khasnya kayak gitu Mas. Oh iya. Tapi kalau patennya mungkin kalau menurut saya itu emang dari Pekalongan. Soalnya apa ya? Pekalongan itu kemarin di tahun berapa itu dinobatkan sebagai kota kreatif dunia. Kota kreatif dunia oleh UNESCO gitu Mas. Tepuk tangan dulu untuk kota Pekalongan. Jadi mungkin salah satu yang membawa UNESCO ke Pekalongan dan menobatkan sebagai kota kreatif dunia itu salah satunya ada batik di Pekalongan gitu Mas. Dan slang juga sudah nyanyi kan Mas, kota batik di Pekalongan. Oh iya. Ada makanan khas. Nah, selain batik tadi di Pekalongan. Nah, makanan khas di Pekalongan itu Mas? Makanan khas di Pekalongan yang terkenal itu megono. Mas Irfan. Megono ya. Oke. Jadi megono itu sebenarnya bukan nasi ya. Bukan nasi megono itu bukan. Tapi megono itu mungkin lebih ke topping atau apa ya? Lauk. Lauk yang menjadikan nasi itu sedap gitu, Mas. Jadi megono itu kayak nangka muda yang dijajak dan diuleni. Dikasih bumbu-bumbu rahasia khas Pekalongan seperti itu. Intinya untuk menambah kesedepan, kata orang Jawa itu menambah kesedepan dari nasi tersebut gitu Mas. Apalagi di Pekalongan juga terkenal dengan nasi otot, sego otot gitu Mas. Jadi biasanya nih kalau yang daerah itu nasi, megono sama otot sapi kayak gitu Mas. Jadi ada lauk terkenal dengan nasi segotot gitu. Jadi nasi yang lauknya itu. Iya. Menarik juga ya. Iya. Coba deh Mas, kapan-kapan kesana. Nanti tak ini Mas, tak ajak ke apa ya yang the best lah. Ada megono yang paling enak di Pekalongan. Berarti ada kualitas gononya. Iya, jadi beberapa warung itu apa ya menawarkan kita kesedepan yang berbeda gitu Mas. Siap. Itu ciri-ciri dari Pekalongan. Ada yang eksklusif. Iya. Nah, ngomong-ngomong
Batang nih. Di sana juga ada Megono. Yeah. Nah, sedangkan Batang dengan Pekalongan itu kan cuman apa kerabat deket gitu kan. Kerabat dekat. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa Megono itu khas Batang. Itu bagaimana, Mas? Mungkin karena ini ya, Mas. Dari kita lihat dari wilayah, terus dari geografis dari Pekalongan Batang itu sangat berdekatan. Jadi apa ya, Mas? Intinya karena berdekatan tersebut, jadi mungkin kultur, terus budaya, makanan khas itu sama-sama gitu, Mas. Jadi ya itu karena sebabnya karena berdekatan erat seperti itu. Oke. Menarik juga berarti Pekalongan dengan Batang ini ya. Oke, kita lanjut ke keprotokolan deh. Keprotokolan. siap. Apa sih itu keprotokolan? Oke, keprotokolan itu intinya sekumpulan yang biasanya didirikan oleh di bawah naungan BEM fakultas. Intinya keprotokolan itu kayak latihan MC kayak gitu, Mas. Kita dilatih untuk bagaimana cara public speaking, bagaimana cara mengatur nafas dan lain-lain. Itu ada pelatihannya di keprotokolan gitu, Mas. Nah, kalau di sebuah organisasi nih, di Bukris ini kan setiap organisasi pasti ada namanya kepengurusan ya. Nah, kalau di keprotokolan itu ada kepengurusannya enggak? Ya, ada, tetap ada, Mas. Jadi keprotokolan itu pakainya divisi, Mas. Divisi. Yang pertama ada divisi personalia. Kalau dari PH pengurusan ada? Tetap ada. Wakil ya seperti organisasi pada umumnya. Wakil ketua, bendahara, sekretaris dan divisi. Itulah, Mas ya. Dan divisi tersebut ya tetap kayak tupoksi ketua ya udah tahu kan, masyarakat luas sudah tahu ketua itu gimana, wakil itu menaungi, sekretaris itu menyiapkan dokumen-dokumen, bendahara itu tentang keuangan kayak gitu. Mungkin yang lebih kita sorot di divisinya gitu, Mas. Di divisi keprotokolan itu ada 4, Mas. Yang pertama ada personalia. Apa itu? Personalia kalau di organisasi lain itu semacam SDM. Jadi yang menaungi anggota-anggotanya gitu, Mas. Ya. Selain dari ketua, wakil dan PH, juga kita ada penaungan secara anggota itu lewat personalia. Ya, kayak SDM, kayak sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Terus yang kedua ada pelatihan. Jadi pelatihan ini kita tunjuk orang yang mungkin kredibel dalam menangani public speaking tersebut, Mas. Jadi kita juga beberapa ada agenda dan proker. Nah, yang menangani itu dari divisi pelatihan. Terus ada divisi yang ketiga itu divisi rumah tangga. Jadi rumah tangga itu kayak kalau di pelatihan itu tadi juga menyebut tentang pengaturan job. Seumpama dari kita ada yang diundang di Hima atau diundang di UKM lain, itu biasanya di rumah tangga itu pengaturan job. Terus nanti biasanya kan ada make up nih, Mas. Nah, itu di rumah tangga. Berarti rumah tangga itu, divisi rumah tangga itu kayak manajer gitu ya? Ya, kayak manajernya kayak gitu, kayak manajer antara make up, busana dan lain-lain. Terus yang keempat itu pasti ada bidang jaringan komunikasi atau bisa disebut kominfo. Seperti itu. Jadi ada 4. Yang pertama personalia, tadi tentang mengurusi anggota, terus pelatihan, mengurusi pelatihan-pelatihan yang ada di keprotokolan. Yang ketiga ada rumah tangga yang tadi itu Mas sebutkan. Terus yang terakhir kominfo. Nah, kominfo itu tugasnya apa, Mas? Kominfo ya mengelola akun sosial media. Ya seperti kominfo seperti biasa. Berarti ada sosial medianya? Ada sosial medianya. Nah, kalau tahu apa aja, Mas? IG-nya apa? Keprotokolan VIP. Bisa langsung di-follow teman-teman. Oke, siap. Keprotokolan VIP. Ya. Terus ada TikToknya mungkin? Enggak, itu ada. Kita lebih ke email dan IG-nya doang gitu. Terus kalau kalau di organisasi lain itu ada yang namanya program kerja. Nah, di keprotokolan ini ada nggak sih, Mas? Soalnya kan kayaknya cuma pelatihan tadi. Kita masuknya di lebih ke agenda. Ada satu proker itu di akhir periode, yang lainnya itu tentang agenda gitu, Mas. Karena kita didaungi oleh
BEM fakultas seperti itu. Jadi lebih ke agenda-agenda. Tahun kemarin itu kita ada 4 agenda nih Kak. Ada agenda MC formal, MC non formal, sama itu pelatihan semua. Jadi pelatihan MC formal, pelatihan MC non formal, terus pelatihan MC semi formal gitu. Terus ada penataan panggung atau biasanya disebut kayak gestur, itu gimana itu seperti itu. Terus yang terakhir ada workshop public speaking. Yang kemarin itu ya Mas? Iya. Oke. Yang kemarin juga di periode kemarin kita sudah melaksanakan sebenarnya ini karena periode ini kita singkat kayak gitu. Jadi yang 2 agenda tersebut dijadikan satu. Dari yang MC mana? Formal dan MC non formal. Itu kemarin kita udah ada pelatihan sama Bu Novi. Ya, Bu Novi dosen PGSD. Kemudian Bu Novi juga banyak sharing ke kita tentang gestur, terus pengucapan dan lain-lain lah. Masih yang berkenaan tentang MC dan lain-lain. Kayak cara gimana menyusun materi, cara gimana gestur tubuh itu ketika kita di panggung, terus gimana intonasi seperti itu kita udah laksanain kemarin gitu Mas. Oke. Kalau ini aku mau nanya nih Mas, kalau perbedaan dari MC formal, non formal sama semi apa tadi? Ya, semi kan? Ya. Formal. Jadi formal itu kayak Mas Irfan lihat di acara-acara pembukaan. Acara pembukaan kayak yang biasanya yang terhormat siapa gitu. Oh, itu formal. Ya, itu formal. Okay. Terus kalau MC non formal itu kayak di konser nih, kan kemarin Obris. Oh iya, full konser ya, full konser. Full senyum lah. Full senyum. Obris itu full senyum tenang konser. Kemarin ada beberapa konser itu biasanya kita dari awalnya itu MC formal dulu Mas. MC formal itu kayak ada sambutan dari mungkin rektor, dari kaprodinya atau dekannya gitu, itu masuknya MC formal. Terus MC non formalnya itu masuk di agendanya konser yang menyapa penonton. Terus intinya gini Mas, MC non formal itu yang tidak dibatasi gerakannya gitu Mas. Jadi bebas gitu Mas. Materi apapun itu masuk gitu Mas. Seperti itu. Oke. Ya, terus kita juga nanti ada workshop tentang public speaking kayak gitu Mas. Menarik juga. Nah, tadi kan workshopnya itu secara online atau offline Mas? Kalau ini udah terlaksana belum sih? Udah? Belum, nanti belum. Di bulan November mungkin Mas. Lah, itu kan kemarin kayaknya ada. Iya, kegiatan itu apa? Itu yang pelatihan pertama. Pelatihan ya. Pelatihan kemarin. Pelatihan MC formal dan MC formal. Jadi nanti ada workshop. Iya, karena kita workshop lebih mengundang dari luar gitu Mas. Kita usahakan dari luar gitu kan. Karena dari dulu mungkin di periode-periode sebelumnya itu pelatihan itu emang yang megang mungkin dari pihak kitanya sendiri nih Mas. Soalnya dari pihak kita sendiri juga nggak kalah SDM-nya tentang MC seperti itu. Jadi kayak alumni keprotokolan dulu, terus alumni mungkin dari BEM fakultas yang sudah jago nih Mas menangani MC. Oke. Nah, kalau di keprotokolan tadi kan latihan ya. Dia pakai ada latihan berarti kayak UKM dong. Iya. Nah, betul. Jadi gini Mas, kemarin dari kita biasanya nih kalau pelatihan tersebut kita ada kayak kertas yang di dalamnya udah ada teks MC. Jadi nanti kita praktek satu persatu gitu Mas. Oh, berarti ini secara offline ya latihannya. Biasanya latihannya di mana Mas? Di aula PKM. Aula PKM. Ya, kemarin karena ada halangan jadi kita laksanakan secara Zoom, tapi tidak menghilangkan esensi yang tadi Mas tentang per individu yang ikut itu tetap praktek. Kemarin itu kemarin yang Zoom berarti sama Bu Novi itu. Ya, Bu Novi. Lah kalau latihan kayak rutinnya itu ada nggak? Ada ya. Latihan rutinnya ya tadi Mas, yang sudah saya sebutkan itu ada 4 yang tadi itu bersama Kak alumni. Pakai alumni berarti. Iya. Nah, kalau latihan secara apa namanya?
rutin tadi. Nah, kalau kemarin waktu pandemi itu gimana? Ya, kemarin waktu pandemi kita karena semua dibatasi ya Mas. Kita ke kampus aja kan Enggak boleh. Iya, enggak boleh 100% ada di tempat satu tempat dan gitu, ada Mas. batasan waktunya. Ya, dan ada batasan waktunya. Kita mensiasati tersebut pakai Zoom, Mas. Pakai Zoom. Ya, dari tahun kemarin juga pakai Zoom di workshop dan lain-lain. Maksimal nggak Mas hasilnya? Maksimal sih Mas, maksimal karena sebetulnya di Zoom sama di offline itu sama aja sih Mas. Kita dituntut untuk yang ikut di sana itu langsung praktek, walaupun di Zoom sama praktek langsung itu sama gitu Mas menurutku. Oke. Oh ya kan tadi kaitannya ada job. Nah itu tugas dari apa tadi yang rumah tangga ya, divisi rumah tangga. Itu dia itu mencari atau nanti ada yang ngubungin baru disampaikan ke protokolnya. Biasanya gini Mas, seumpama nih dari BEM fakultas pengen ada job contoh apa ya, seminar. Ya butuh MC berapa, biasanya dari ketua penitia, entah itu dari ketua umum BEM fakultas, itu nembungin sama saya dulu Mas sebagai ketua protokolan. Nah, nembunginnya gimana sih? Jadi ada acara ini, terus butuhnya ini, acara non formal atau formal itu Mas, rincian gitu langsung. Terus sampai suratnya di saya langsung sebar ke teman-teman pengurus. Enaknya gimana nih, siapa nih, kayak gitu. Kita rundingin di situ dan langsung kita bisa seperti itu Mas. Bisa langsung eksekusi di acara tersebut. Oh berarti disampaikannya nanti secara sukarela saya aja gitu atau ditunjuk oleh Mas Adin? Juga ada yang ditunjuk, juga yang pertama sukarela sih Mas, biasanya sukarela. Aku pengen nih kayak gini. Terus kalaupun nggak ada yang sukarela, biasanya saya tunjuk gitu Mas. Oke. Nah job kan, ngomong job nih, biasanya kalau job itu pasti ada benefit kan? Ada itunya lah. Nah, biasanya kalau itu kita karena masih mahasiswa gitu ya Mas, jadi kita menyesuaikan apa ya, budget dari panitianya. Jadi kita nggak matok kita itu harus harga segini itu nggak seperti itu. Jadi mungkin nembungin ke kita bisa atau enggak, sama bisa nanti kita dibicarakan kayak gitu Mas. Tapi kita intinya dalam garis besarnya kita tidak menuntut untuk dibayar berapa, itu sukarela berarti ya terserah dari pihak panitianya lah kayak gitu Mas. Kalau diundang dari luar pernah nggak Mas? Pernah Mas, pernah. Saya sendiri juga pernah. Di mana? Kemarin yang terakhir itu di Mahakarya Sangatama juga itu. Terus oh iya, saya nonton itu. Ya, terus sama apa ya, job kayak 17-an, entah itu ulang tahun kayak gitu Mas. Itu kalau cari di luar ya, dari luar itu matok nggak untuk itunya, apa fee-nya? Matok sih Mas, matok, aman. Oh. Kalau itu berapa ya kemarin tuh, intinya adalah dengan effort kita seperti itu, dengan mencari kita seperti itu, dan imbalannya segini, itu matok lah Mas intinya. Nah kalau matok berarti untuk biasanya kan dari panitia kan minta pakai kostum ini, pakai kostum itu. Nah itu kostumnya dari pribadi atau dari panitia? Biasanya dari panitia. Dari panitia. Ya, berarti panitia. Kostum kan itu udah nggak tahu kan konsep dari penyelenggara itu gimana, kayak gitu, entah itu konsep budaya dan lain-lain. Tapi kita dari keprotokolan, dari rumah tangga tadi juga mengusahakan itu, seumpamanya pun nggak ada, kita tetap bilang sama pihak panitia. Oke, berarti fee-nya busana itu, kostum itu di luar fee, Mas? Iya. Kalau keprotokolan ini benefitnya bagi mahasiswa gimana Mas? Nah, benefit ikut keprotokolan yang satu, kalau kalian minat dalam bidang dunia public speaking, intinya ngomong di depan umum, itu biasanya kan kalau ada pepatah ilmu kalau tidak diasah itu akan stuck di situ aja gitu Mas. Jadi kita
mewadahi kalian, mungkin dari mahasiswa UGRIS, entah itu dari prodi BGSD dan lain-lain, itu kita mewadahi untuk kalian berlatih gimana sih public speaking yang benar itu gimana, terus public speaking yang bagus di mata penonton itu gimana, seperti itu Mas. Oke. Jadi intinya kita lebih ke mengasah talenta-talenta kalian yang emang ada niatan untuk terjun di dunia public speaking. Oke. Nah, dunia public speaking tadi kalau peserta, kalau mau kok peserta ya apa namanya, yang mau join ke protokolan, itu ada kayak syarat-syaratnya nggak, harus public speaking yang bagus atau nggak ada itu Mas. ada. Jadi step by stepnya kayak gini. Untuk pengurus tetap kita ada seleksinya. Untuk pengurus satu periode itu jadi di awal periode kita ada oprek, tapi nanti pas kita menyelenggarakan proker itu siapapun bisa ikut gitu Mas. Jadi kan yang buat proker pengurus nih, yang buat acara materinya siapa, terus nanti di sana tempatnya di mana kayak gitu, itu urusan pengurus. Kita juga dari awal periode udah menyeleksi pengurus tersebut. Tapi untuk join masuk ke pelatihan tersebut itu bisa siapa saja, bukan hanya anggota keprotokolan. Jadi mungkin dari luar pun bisa juga Mas, karena kita dari luar maksudnya gimana Mas? dari internal UGRIS tapi yang di luar FIP, kan kita dinaungi FIP gitu Mas. Berarti pesertanya nggak harus FIP nih? Iya, anggota ya. Anggotanya nggak harus FIP. Ya. Boleh dari luar. Kalau anggota kita carinya dari FIP sendiri, pengurusnya. Tapi kalau untuk mau pelatihan nih Mas, mau pelatihan entah itu tadi yang sudah saya sebutkan MC non formal, ingin belajar tersebut, mendatangkan pemateri gitu. Iya, mendatangkan materi. Apa sih mentor atau tutor itu ya? Iya, lebih ke mentor sih. Mentor. Kalau materi kan hanya memberikan materi. Kalau ini kan langsung praktek, jadi mungkin mentor. Jadi dari luar fakultas, entah itu teknik, entah itu fakultas hukum, Mipati dan lain-lain, itu bisa join ke pelatihan kita. Kayak gitu. Tapi untuk pengurus itu tetap kita seleksi seperti itu. Oke, mantap sih. Nah, biasanya kalau dari keprotokolan ini opreknya kapan? Opreknya setelah konferensi. Misalnya setelah acara laporan penangguhjawaban dari BEM fakultas. Nanti setelah itu 2 bulan setelah atau 1 bulan setelah ya kemarin itu, intinya kita juga langsung buka kepengurusan baru. Nanti itu Mas. Pendaftaran opreknya secara online atau offline? Secara online Mas. Jadi melampirkan syarat-syarat, kita juga ada patokannya. Tapi syarat-syaratnya mudah kok teman-teman. Jadi kalian kalau pengen join, kalau pengen masuk di bagian dari kami, nontonin IG kami seperti itu. Apa tadi IG-nya? Keprotokolan VIP. Jangan lupa di follow ya teman-teman FIP. Oke Mas Adin, mungkin itu sih podcast hari ini. Siap. Terima kasih sudah menemani saya di studio ini. Siap, saya juga. Alhamdulillah bisa diundang dalam podcast BEM fakultas ya Mas. Iya. Oke. Terima kasih untuk Mas Adin. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Bye bye.